Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Dialog FFI 2024. Kali ini bersama saya Dias Danar. Langsung nih kita di sini di tanah Sumatera Barat, di tanah Minangkabau. Wah, setelah kemarin seru-seruan bersama dengan teman-teman kampus, dan kali ini kita bersama dengan sineas-sineas dari tanah Minangkabau. Tentunya bersama duta FFI kita ada Lutesia. Hai. Yes. Kita udah hari kedua ya Hari di kedua. Padang ya, ketemu kemarin sama teman-teman kampus ya. Ya. Yes, dan juga di sini kita juga ada narasumber kita, sineas dari Minangkabau yang sebenarnya merantau malah ke Minangkabau ya. Yang pertama ada Mas Hoiru Pradono atau yang akrab kita panggil dengan Mas Nik. Mas Nik ini kita kenal mengenal film ketika kuliah di Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta di tahun 96, kemudian mendirikan komunitas film bernama Just Kidding Video Explore di tahun 99 dan mulai memproduksi film-film pendek serta menginisiasi pemutaran filmnya secara mandiri di berbagai kota. Dan juga Mas Nik terlibat di berbagai aktivitas perfilman di Sumatera Barat dan menggagas beberapa acara film hingga di tahun 2017 memprakarsai sebuah festival film yang bernama Minang Film Festival yang sekarang bajunya dipakai nih. Nah, sekarang Minang Film Festival udah tahun ke-8 ya, Mas? Tahun ke-8. Kalau SD udah masuk kelas 2 SD nih dia ya? Iya, udah menjelang remaja. Menjelang remaja. Dan juga selain ada Mas Nik, kita juga punya Uda Arif Malimbudo. Dengan menyelesaikan nih kebalikannya. Jadi dari sini dulu kemudian merantau ke Tanah Jawa untuk sekolah dari ISI Padang Panjang, melanjutkan S2-nya di ISI Surakarta dan mengawali debut film panjangnya berjudul Surau dan Sile di tahun 2017. Kemudian Liam dan Laila di tahun 2018 dan juga Perjalanan Pertama di tahun 2020, dan di ketiga judul tersebut selain menjadi sutradara juga sekaligus menjadi penulisnya. Ini dia, apa kabar? Baik, Mas Dias. Makin bergairah Padang, makin Sumatera Barat, Minang dengan industri filmnya. Iya, makin banyak yang bikin film, makin banyak yang juga syuting di Sumatera Barat. Berarti antara alam dan manusianya sama-sama makin berkembang dengan baik. Yes, itu dia. Oke, kita akan langsung ngobrol. Pertama ke Mas Nik dulu ya. Mas Nik ini menariknya adalah menekuni dunia perfilman yang kini jadi pengajar juga di ISI Padang Panjang sejak 2008. Jadi apa nih Mas Nik yang menjadi amatan dari seorang Mas Nik terhadap perkembangan perfilman khususnya di Sumatera Barat? Gimana Mas Nik? Ya, kalau saya bisa cerita mungkin sekarang mungkin pesat ya perkembangannya. Mungkin dari kalau saya pengalaman selama saya di sini dari 2008. Saat itu film mungkin masih jarang yang senang, jarang yang suka gitu. Sampai sekarang mungkin mereka sudah bisa bikin sendiri, bahkan dilirik sama produser-produser menjadi tempat untuk produksi, menjadi ide-ide ceritanya dari tanah di Minangkabau. Itu sekarang menjadi lebih pesat perkembangannya untuk sekarang. Dan yang sekarang kita coba adalah membuat lebih baik lagi ekosistemnya, agar mungkin nanti industrinya tidak hanya ada di kota-kota besar lainnya atau di Jakarta, tetapi juga ada di Sumatera Barat gitu. Ya kaitannya sama tokoh-tokoh filmnya aja dari sini, masa sih nggak mungkin industrinya ada di sini. Nah itu yang kita coba untuk memperbaiki ekosistemnya itu. Sebelumnya kan berkarir di Tanah Jawa, sekarang di Tanah Sumatera. Apa perbedaan yang paling mencolok yang dirasakan oleh Mas? Tapi di sini kan juga udah lumayan lama, 2008, berarti kurang lebih 16 tahun kan? Iya. Nah itu apa perbedaan yang paling mencolok Mas Dik? Perbedaan yang paling mencolok mungkin yang saya alami iklimnya ya. Iklim kreativitasnya mungkin agak berbeda karena mungkin ada faktor geografisnya juga mungkin agak susah di sini untuk ditempuh teman-teman untuk saling berjejaring, karena tiap daerah itu kalau misalnya mereka harus bertemu itu butuh usaha yang lebih. Ketika misalnya dari Bukit Tinggi mau bertemu ke Padang, dari Padang mau bertemu ke Payakumbuh gitu, mereka butuh usaha yang lebih, tidak seperti di kota-kota lain mungkin yang Jogja, Solo, Semarang mungkin yang lebih enak gitu ya kondisi geografi aksesnya gitu. Dan itu mempengaruhi akhirnya iklimnya gitu, sehingga mereka mungkin untuk berjejaring agak susah walaupun mereka aktif di kota masing-masing gitu. Mereka aktif di kota masing-masing tetapi tidak terkumpulkan menjadi satu, sehingga suaranya tidak bisa bareng-bareng gitu. Jadi padahal secara produksi, secara kreativitas mereka aktif di kotanya masing-masing. Ada produksi, ada pemutaran gitu. Tapi untuk keluarnya mereka tidak menjadi satu suara yang
bisa didengar di teman-teman di luar. Ya mudah-mudahan ini jadi langkah kecil kita ya untuk bareng-bareng bisa menjadi suara. Nah, berarti lanjutannya adalah ke udah Arif adalah sebagai sineas yang memang lahir dari Tanah Minang dan terus produksi dari cerita-cerita Minang. Ini berarti tantangannya tuh gimana? Apakah dari sebatas hanya layar aja yang diberikan sebatas atau sejauh mana tantangan yang didapatkan saat produksi? Ya, sebenarnya memang untuk mengamplifikasi sebuah kebudayaan itu, menurut saya memang jalur yang paling cepat itu memang diplomasi budaya lewat medium film. Jadi ketika saya dari S1-nya di ISI Padang Panjang, kemudian Pak Khoirul adalah salah satu dosen saya mencoba melihat dunia yang lebih luas. Dari Institut Seni Indonesia Surakarta, saya melihat di situ udah beragam cara orang melihat seni gitu, baik itu seni media rekam maupun seni pertunjukan. Makanya justru saya termotivasi untuk melihat tanah kelahiran saya ini dari Surakarta itu, Mbak Tessa. Jadi ketika saya melihat orang-orang di Solo itu, kayak mereka itu mencintai banget budayanya gitu. Mereka sendiri. Dan mereka sangat sangat apresiatif terhadap gelaran-gelaran budaya, baik itu di sebuah pertunjukan kelas menengah kecil, itu tuh mereka tidak melihat itu sebagai klasifikasi atau strata, tapi mereka menikmati itu gitu. Kayak ketika saya melihat kembali apa yang tempat saya lahir dan dibesarkan, ternyata dengan sumber daya manusia di depan dan di belakang layarnya mumpuni kok gitu. Bisa kok untuk tinggal bikin. kapan nih mau di take off ide ini. Makanya waktu itu saya ketemu sama seorang teman namanya Dedi Renando yang juga percaya dengan visi saya. Akhirnya yuk kita bikin gitu. Karena setelah dari itu baru terpikir lagi ada hal lagi yang kayaknya harus dibahas nih setelah anak-anak, bela diri dan surau gitu. Barulah kita bawa naik ke level remaja dan dewasa. Gimana kalau kita ngebahas tentang pernikahan? Pernikahan. Sebenarnya film pernikahan antar dua budaya yang berbeda kan udah banyak di Indonesia. Tapi di tiap-tiap budaya itu beda merespon pernikahan, beda negara atau beda kepercayaan. Beda itu. adat, beda tradisi. Ada yang bangga ketika misalnya ada bule datang ngelamar gitu ya. Ada juga ya contohnya di Sumatera Barat itu nggak langsung dianggap sesuatu yang wow, mau punya calon menantu bule nih. Justru malah ada hambatannya, ada hambatan dan memang ada hal-hal yang perlu dijawab dan itu perlu diamplifikasi lewat film. Makanya akhirnya tayanglah film kedua yang kemarin itu Liam dan Layla. Dan nanti kita akan ngebahas film ketiganya yang berkolaborasi dengan gak cuma di Indonesia tapi kolaborasi dengan sineas di luar negeri, itu Malaysia, Tanah Melayu, dan juga akan ke Minang Film Festival. Tapi kita ke Lutesia dulu sebagai duta Festival Film Indonesia, Teh. Lu dari tadi ngeliat gimana keseruannya, ternyata perfilman di Minang nih gairahnya luar biasa gitu ya. Lu yang pernah ini ya berkesan nonton film dari berlatar Minang dan lain-lain, Teh, kalau untuk Lutesia? Ada, aku yang lumayan berkesan, aku udah sempat datang ke premiere tahun lalu, judul filmnya adalah Onde Mande. Karya Paul Augusta. Itu menurut aku ceritanya sangat simpel. Jadi ada di sebuah desa ada tetua yang dapat hadiah sayembara. Tapi beliau sudah meninggal, tapi warganya tuh tetap pengen, enggak masih hidup kok, masih hidup udahnya gitu. Jadi lucu aja, kayak nggak melulu soal menaikkan budaya lokal, tapi premisnya soal itu yang cukup simple dan lucu dan unik gitu. Itu sih yang aku suka. Dan kalau lu lihatnya gimana, nggak hanya Minang, tapi budaya film-film dengan berbasis budaya lokal sebagai ya saat ini lo menjabat duta FFI melihat fenomena itu gimana, Teh? Udah macem-macem banget sih, jadi udah nggak lagi film tuh harus dalam skala nasional atau Jawa sentris. Jadi kan Indonesia itu memiliki sekali banyak budaya, tradisi gitu. Jadi kalau misalnya kita bercermin ke luar negeri, kadang-kadang kan ada negara yang homogen, ya. Misalnya Korea, kita melihat mukanya tuh sama, mirip. Jepang juga tradisinya sama, mirip gitu. Sedangkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke tuh beda-beda banget gitu. Jadi menurut aku ini justru keunggulan dari film Indonesia, kita tuh bisa membawa banyak sekali budaya dan tradisi ke luar sana. Kayak, woi kita tuh banyak banget loh punya budaya gitu. Yes, jadi justru makin kental kebudayaan yang dibawa ke sebuah film itu makin Indonesia justru Indonesia, ya. Jadi kan jangan takut untuk kayak gimana nih gue bawa budaya lokal, laku nggak atau enggak Indonesia banget ya, justru ini Indonesia itu banget. Indonesia. Gitu ya. Iya, menariknya adalah kita ke Minang Film Festival yang kita pengen tanya adalah di Minang Film Festival, Mas Nik, apakah hanya film dengan latar belakang karya-karya dengan cerita Minang atau bisa lebih luas? Sebetulnya tidak kita haruskan dengan budaya Minang gitu. Tetapi awalnya kan ini sebetulnya kita mencoba karena ada kampus film gitu di sana, itu
yang kalau saya tadinya bekerja mungkin tidak ada ikatan dengan kampus, saya bikin pemutaran sendiri Iya. kemana-mana gitu, tidak ada tanggung jawab apapun gitu. Sekarang ketika saya berada di kampus, saya mencoba ini harusnya keadaan ini ikut menjadi tanggung jawabnya kampus nih, bagaimana menciptakan ekosistem tadi. Sehingga waktu itu yang pertama dipilih adalah untuk membuat ekosistem yang baik, gimana agar akarnya itu harus baik dulu gitu. Sehingga Minang Film Festival itu awalnya pelajar, Mas. Oh, pelajar. Pelajar. Karena kita udah tahu gitu, untuk yang lain yang udah profesional itu udah banyak lah. Iya. Sudah Iya. cukup banyak wadahnya. Iya. Tapi untuk pelajar ini apa wadah mereka gitu. Mereka bikin terus mau kemana gitu. Waktu itu tujuan satu-satunya para pelajar itu cuman FLS 2N. Lomba film tingkat SMA dan SMK ada ininya lombanya secara nasional. Selain itu tidak ada di sini wadah bagi mereka. Sehingga itu jatuh pilihannya untuk di pelajar itu. Karena makin banyak pelajar yang bikin film, otomatis pesertanya ya. Dan mereka berjenjang karena itu kenapa gitu ya, mereka juga kan jadi mahasiswa juga lama-lama Benar, gitu iya, ya. gitu. Dan itu udah kita kondisikan, maksudnya kita coba mengkondisikan bahwa mereka untuk menciptakan film dengan latar belakang budayanya itu sudah kita mulai sosialisasikan lah gitu awalnya gitu ke pelajar-pelajar itu. Termasuk bagaimana kita menciptakan tema-tema di setiap festival menggunakan pepatah-pepatah Minang, anugerah-anugerahnya menggunakan istilah-istilah Minang, istilah-istilah ukiran Minang gitu. Itu mencoba bagaimana mereka akrab dengan budayanya mereka sendiri gitu. Yes. Dan sekarang baru coba 2 tahun terakhir baru kita coba ke kategori selain pelajar, ada kategori kampus dan ada kategori untuk komunitas. Berarti nextnya apa yang pengen dicapai ini tahun ke-8 loh untuk sebuah festival ini panjang Mas. Ini perjalanan yang luar biasa loh. Sebetulnya nggak ada cita-cita besar, pengennya sih cuman ini eksis aja terus nggak mati gitu. Ya. Bagaimana kita tetap dengan sederhana ini tetap bisa menjadi wadah buat mereka, Ya. karena mereka ini Mas, kalau kita ngelihat itu mereka kayak nggak punya harapan tuh jadi menang tuh, mereka nggak punya. Mereka cukup senang dengan film ini diputar di layar yang gede. Berkarya dan ya. Sudah cukup bagi mereka. Jadi kita tetap ngejaga spark dari teman-teman ini yang Sineas emang ini. ini tuh ke industri perfilman ya. Iya. Mas Aku Eka- itu pengen nanya, kalau filmmakers di Minang itu tema yang diangkat untuk filmnya rata-rata itu tentang latar belakang budaya selalu atau ada isu yang lain, misalnya isu politik, kriminal atau yang lain-lain, atau sekarang fokusnya masih di budaya aja? Macam-macam. Macam-macam. Mbak Ute, karena mereka kan tidak kita kasih tema Tema kita khusus. patok tema Oh. khusus. Oh, berarti nggak ada tema khusus? Nggak ada tema Oke. khusus. Jadi mereka bisa kadang mereka ada yang politik, walaupun politiknya mungkin tidak politik yang praktis, tapi ada cerita politik, ada cerita tentang keseharian mereka, misalnya hanya bercerita tentang keseharian seorang pelajar yang nakal kemudian jadi pelajar yang baik. Baik ya. Itu ada juga yang masih mengangkat masalah budaya seperti misalnya silat apa gitu. Oke. Yang tradisi-tradisi masih banyak. Jadi masih sangat luas cakupannya. Bahkan Iya. makanya sekarang di Universitas Negeri Padang juga ada festival Sastra Mursal Esten. Ini film pendek dari hasil adaptasi karya sastra ya, Mas Dik ya. Yang di Ya yang di Festival Sastra Mursal Esten. ya, Ya ini dari adaptasi karya sastra dijadikan film pendek dari karya-karya mereka. Ya. Ini juga satu pengembangan dari sinias-sinias yang ada di Sumatera Barat juga ya. Nah ini sebagai sinias yang lahir di sini ngelihat spark dari mereka, gairah yang diberikan oleh teman-teman muda kita di SMA, pelajar kuliah ini kan sangat luar biasa. Bahkan ada mahasiswa yang datang ke sini nih, ya kan? Iya. Ini gimana ngelihat gairah yang begitu besar dengan industri yang sekarang terjadi di Sumatera Barat? Sebenarnya kalau melihat gairahnya itu saya udah ngerasain ya, Mbak Ute. Maksudnya ketika ada mendengar film dari Minangkabau kemudian rilis di secara national wide gitu, kemudian dapat apresiasi luas itu pasti jadi trigger utama. Karena mereka yang tadinya SMA pasti bakal pengen kuliah. Ya. Dan mungkin sejauh ini ya kalau kita bicara tentang gairahnya itu tadi itu cukup terjaga. Karena memang dari dulu Sumatera Barat ini
identik sama dengan melahirkan kaum intelektualnya kan gitu. Jadi contohnya kalau seperti isi Padang Panjang itu setiap tahunnya lulusannya itu tidak semua ada di sini. Jadi secara profesional mereka akan mencoba pertarungan atau competition yang lebih luas untuk men-challenge diri mereka. Maka banyak dari teman-teman saya atau adik-adik kelas saya yang kemudian di industri perfilman nasional itu jadi profesional, misalnya profesional soundman, profesional editor, profesional sound effect gitu. Bahkan ada yang sudah punya dimensi kehidupannya itu memang sebagai profesional gitu. Nah, makanya ketika bicara ekosistemnya dari Sumatera Barat, ya seperti kota pelajar lah. Bagaimana Jogja identik dengan dulu kota mahasiswa. Kalau soal perfilmannya, sejauh ini menurut pandangan pribadi saya, Sumatera Barat sudah melahirkan banyak profesional filmmakernya. Yang sebenarnya di film itu kan banyak job desk dan departemen-departemennya kan gitu. Kayak Mas Dia sudah jadi aktor ya? Iya, gimana pengalamannya? Sekarang kita yang interview, gimana pengalaman? Ya kan waktu itu saya jadi MC juga ya di ngaruh. Jadi kan kelihatan banget banyak butuh sumber daya manusia, dan itu udah secara manusianya di belakang layar itu udah dicetak nih di Sumatera Barat. Nah, kalau kita bicara tentang industrinya, nah itu kan balik lagi ketika ada edukasi, ada knowledge, kemudian ada ruang pemutaran alternatif seperti festival-festival, kemudian ada ruang pemutaran reguler. Nah, kalau ini kan kita udah bicara soal berapa layar sih yang ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat, benar. Berapa bioskop sih yang ada di Sumatera Barat? Satu bioskop terdiri berapa studio sih? Itu mungkin ruang lain sepertinya untuk membahas itu. Karena balik lagi, apakah pihak eksibitor berkenan untuk memperbanyak bioskopnya di Sumatera Barat, itu pasti mereka punya hitung-hitungannya. Ya, karena tadi saat dibahas perihal profesional yang sudah dilakukan nih, banyak banget teman-teman dari Tanah Minang pasti yang udah berkarir di industri perfilman Indonesia. Tapi kalau kita ngomongin budaya lokal dan tadi udah nyinggungin masalah aktor, kita pengen tanya jadinya, susah nggak saat bikin film berlatar Minang dengan Sumatera Barat dan lain-lain mencari aktor-aktornya ya Teh? Benar, aku juga pengen nanya, sebenarnya minatnya besar nggak sih di sini untuk orang-orangnya pengen jadi aktor nih gitu? Kalau di belakang layar profesionalnya kan bejibun nih, banyak banget kita ngeliatnya. Kalau aktornya gimana Mas? Ya, mungkin saya bisa jawab mungkin dari film pertama saya. Gitu. Jadi film pertama itu saya melakukan casting, karena filmnya cerita anak-anak. Saya melakukan casting ke SD-SD yang ada di sekitaran Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, karena itu bersebelahan. Itu saya masih ingat, saya ngumpulin 122 video casting dari anak-anak itu. Betul, open casting? Open casting. Wow, banyak banget 122. Dan ketika kita lihat review videonya, berbakat. Kemudian karena di sini nggak ada artis manajemen, agensi artis tuh nggak ada, ada yang profesional setahu saya. Akhirnya yang saya lakukan adalah seperti yang pernah, kebetulan saya pernah jadi asisten sutradaranya Mas Gary Nugroho waktu kuliah di Solo, itu melakukan proses laboratori. Jadi setelah dilulus casting, kita sadar bahwasanya itu belum mencapai apa yang dibutuhkan di depan layar. Akhirnya saya bikin semacam acting lab selama lebih kurang 3 bulan. Oh, oke. Berarti kayak semacam workshop dulu ya? Workshop dulu. Oke. Jadi, dan anak-anak kecil umur 8 tahun, 9 tahun itu, mereka udah tahu soal dedikasi gitu. Jadi lucunya saya masih ingat dulu, dia kan sekolah SD tuh. Pulang mereka sekolah, itu saya jemput ke rumahnya masing-masing. Ih, gemes. Nonton lab tadi. Sore hari. Terus langsung ke lokasinya kan? Langsung, dan waktu itu syukurnya di sini ke lokasinya. Jadi kalau kita syuting di Jakarta kan kita ngelok lokasi itu ya ada waktunya. Kalau di sini waktu lagi nulis skenario, saya tuh udah ngebayangin lokasinya di mana aja. Jadi ketika casting pemain dapat, saya ajak langsung ke lokasi yang kira-kira 90% kita bakal syuting di situ. Nah, itu untuk actingnya. Malamnya baru saya workshop silat gitu. Nah, itu terjadi juga di film kedua. Di film kedua itu kan aktor utamanya Nirina Zubir sama Jonathan Serada, juara Francis Idol itu. Cuman 2 itu gitu kan. Selebihnya itu bervariasi backgroundnya. Ada yang tukang ojek, ada yang jualan kebab. Oh iya, itu proses casting nggak? Itu jadi gini, karena kotanya kecil ya, Bukit Tinggi itu cuma 5 kali 5 km, dan balik lagi kita nggak ada agensi artis di sini. Jadi misalnya saya lewat, terus melihat saya butuh cast yang ketika dipakein jas itu believable untuk orang yang
buat nawar lukisan Oke. di lelang Oke. lukisan itu. Kayaknya abang-abang ini ada Bisa para nih, artis. bisa nih. Oke, jadi dari situ karena kan ada proses workshop tadi ya yang akan Iya. dialami oleh mereka juga gitu. Jadi bener-bener tinggal jalan terus nunjuk kayak kau bisa. Iya. Gitu ya. Tapi bersedia casting nggak gitu. Terus Iya, kita iya. kasih tahu kita lokasi castingnya ada di situ tempat apa namanya kayak base camp kita gitu. Jadi latar belakangnya banyak karena bayangin dalam film itu ada misalnya 50 aktor, ada ya supporting maksudnya. Iya. Itu kan kalau saya berkeyakinan kalau satu atau dua aja yang nggak performnya baik, itu kan akan mengganggu banyak hal. Iya, gitu. ensemble-nya harus Yes, believable. Sambalnya harus tetap kayak gitu, harus kuat gitu. Makanya ada yang latar belakangnya ASN, ada yang guru sekolah, ada yang masih kuliah, ada ibu-ibu pensiunan, termasuk guru SD saya. Saya ingat banget ikut. tuh, ibu itu waktu SD kan tegas banget Ya, gitu. killer, gue Killer. bener. Terus akhirnya saya kepikiran, kenapa saya nggak ke rumah ibu itu aja ya? Saya datangin ibu itu, terus beliau bersedia di casting dan memang benar kan, wibawa seorang guru SD saya tuh masih seperti yang dulu. Akhirnya main di dua Main. film. Oh, dua Dua film. Wow. Dan ada fun fact-nya, satu ibu-ibu yang main di film Liam dan Layla, yang jadi godmother-nya lah gitu, yang penentu itu saya pernah ditelepon sama Ko Ernest Prakarsa Pak Ernest. untuk ditanya, Rin, itu ibu itu mainnya keren deh. Oh, keren. Terus kira-kira, tapi gue mau nanya, kira-kira ibu itu mau buka jilbab nggak? Buat peran ibu-ibu mana itu? Oh, terus langsung, maaf kok, ibu itu kebetulan ketua bundukan doang namanya, ibaratnya ketua ibu-ibu adat gitu lah. Oh, oke, nggak mungkin. Tapi berarti secara kualitas, berarti kan believable kan? Sampai dilirik sama produser Saya lain. masih ingat banget tuh. Benar. Saya bisa nyebut nama Ernest Prakarsa karena memang benar Ernest nanyain itu ke Ernest saya. nanya. Berarti memang sebenarnya banyak Kualitasnya ada ya? kualitas yang ada gitu ya. Kalau Ute kemarin ketemu teman-teman mahasiswa tuh, Ute ngeliatnya gimana dari gairah teman-teman mahasiswa yang kemarin kita ketemu? Semuanya excited banget sih ketika kita menjelaskan FFI itu apa. Terus sebelumnya mereka juga ada screening perempuan tanah jahana. Mereka Iya. semua kayak pengen mendengarkan on the insight dari kita. Bahkan ada salah satu dosen dari Universitas Negeri Padang itu, dia nanya kayak ada nggak ya insight dari kalian biar kita bisa mengimprove jadi industri film tuh juga bisa berkembang gitu. Banyak banget kita insightnya kayak bisnis film atau pengarsipan film gitu. Jadi emang mereka mau untuk lebih maju gitu. Yes, tadi itu berperan gak hanya di belakang layar ya Mas Dik ya? Di depan layar, belakang layar, semua sama, yang penting industri sama yang kita lagi perjuangkan nih. Industri film pun yang dibawa oleh Festival Film Indonesia di tahun ini, menariknya adalah temanya Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Ya, kayak merandai memiliki makna kan mengarungi atau menjelajahi. Ya. Melalui tema Merandai Cakrawala Sinema Indonesia, ini ingin menjadi ruang kolaborasi untuk membangun ekosistem perfilman Indonesia yang lebih kreatif, inovatif, inklusif, dan juga produktif. Nah, dari sineas-sineas yang ada di sini, gimana pandangan dari Uda dan juga Mas Dik ini terhadap tema FFI yang dibawa di tahun ini? Saya pikir itu sangat keren ya, karena memang kami pun kebetulan di IFDC, Asosiasi Sutradara Film Indonesia, itu tahun kemarin kita udah sempat membicarakan tentang desentralisasi waktu kita presentasi di JAF 2023, bahwasanya ketika kita berbicara perfilman Indonesia, kita mulai untuk mengurangi istilah film daerah atau film lokal. Benar, setuju. Karena ketika kita berbicara tentang sumber daya manusia misalnya, secara profesional di sebagai manpower di belakang kameranya itu secara kemampuan intelektual maupun kemampuan praktisnya itu bisa sama. Saya pikir pun teman-teman di Indonesia Timur juga seperti itu. Dan di depan layar misalnya itu misalnya dari 2017 sampai 2023 aja, sampai terakhir ada filmnya Paul Agusta, Ya. itu yang jadi karakter utama dan jadi supporting karakter itu dari berbagai production house yang datang dari Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat, itu udah believe sama capacity sumber daya manusianya atau aktor dan aktrisnya. Berarti kan sebenarnya udah nggak ada sekat lagi bahwasanya ini aktor lokal nih. Daerah mana ya? Terus diperlakukan mungkin kurang spesial atau apa gitu. Jadi saya pikir tema atau bobot inklusivitas itu udah tepat banget dibawa oleh FFI di tahun ini. Saya pikir itu adalah sebuah tema yang baik dan tema yang memberikan aura positif, energi positif bahwasanya
teman-teman dari barat Indonesia, teman-teman dari timur Indonesia itu ngerasa kalau festival film Indonesia ini memang buat dia mengapresiasi film-film Indonesia hari ini, dan bisa jadi someday itu akan jadi stage buat mereka. Dan itu emang harus di stage tinggi itu. Kalau Mas Dik gimana Mas Dik lihat tema dari FFI ini? Ya mungkin udah ini ya cukup menarik temanya, cuman saya mikir harus melangkah bareng-bareng gitu. Karena mungkin ada banyak elemen di film itu, banyak unsur di film, ada dari industrinya, mungkin ada dari teman-teman di komunitas, asosiasi, di kampus-kampus gitu. Gimana melangkahnya nggak sendiri-sendiri lagi gitu. Kita langkahnya biar bisa barengan gitu untuk tujuan yang sama gitu. Dan kalau misalnya itu bisa dilaksanakan, saya nggak tahu nanti strateginya seperti apa mungkin ya. Itu jadi saya bayangin kalau sekarang FFI kayaknya yang penting ada pemenang-pemenangnya gitu. Buat saya kayaknya ini bukan masalah menang atau pemenang yang terpilih film terbaik, bukan itu gitu. Tapi bagaimana ini menjadi perayaan kita bersama untuk meningkatkan kualitas di film Indonesia gitu. Bukan masalah milih pemenang gitu intinya kalau saya gitu. Jadi makanya dengan tema itu tadi ada semacam bentuk dari perwujudan evaluasi tahun sebelumnya yang kita kemudian lakukan untuk peningkatan gitu. Ya, makanya tahun ini luar biasanya kita udah ke beberapa daerah, ya Kupang, Makassar, ke Jakarta, sekarang ke Padang. Bersama yang hadir selalu bersama kita ke beberapa kota, Ibu Ketua Pelaksana FFI, Ibu Prilly. Ada di sini. Ini dalam rangka yang tadi tuh Mas disinggung adalah ya kita kembali lagi, nggak ada tuh sekat-sekat nih film daerah, ini film lokal, enggak. Ini film Indonesia dengan berbagai macam yang kita punya, ada budaya dan lain-lain, ya ini yang kita kembalikan gitu ya. Dan benar langkah bersamanya, makanya juga kalau dilihat dari Duta FFI-nya ya Teh di tahun ini ya, menarik banget ya. Ada Lutesha, ada Pak Slamet Raharjo, Kamila Andini, Dian Sastro, aku sama Brian Domani. Itu juga salah satu simbol dari temanya kan merandai cakrawala sinema Indonesia. Jadi kita berusaha untuk menghormati atau mengapresiasi senior-senior yang sudah lampau, terus memeluk masa sekarang sama membentuk masa depan. Jadi ada perwakilan lah gitu, perwakilan kayak sama Pak Slamet. Betul, seperti sekarang kan dosennya dosen, Iya, dosennya dua generasi, mahasiswa. 3 generasi. Iya kan? Karena makanya saya percaya banget bahwasanya regenerasi itu memang ada regenerasi knowledge, ada regenerasi akses, dan ada ruang apresiatif. Nah, saya pikir dengan adanya Minang Film Festival, kemudian juga ada tahun lalu ada West Sumatera Film Festival, itu menjadi ruang apresiasi yang meyakini bahwasanya gue setelah bikin film pendek, gue bakal akan punya staging yang lebih lagi nggak gitu. Jadi teman-teman yang sekarang mahasiswa pun ngerasa film Indonesia ini adalah rumah yang tepat buat mereka. Yes, itu dia. Dan kita lihat ya, baru beberapa bulan bertugas, Prilly dan Aryo Bayu dan Duta udah keliling kota. Kita lihat beberapa tahun ke depan berarti makin banyak kota yang disambangi ya, Pril. Amin. Ada amin dari Prilly sebelah sana. Ya, Rakin. Dan kita ngumpul bareng, ngobrol gini, dapat insight dari sineas-sineas di setiap daerah di Indonesia nantinya. Tapi gue pengen tanya juga, saya pengen tanya ke Mas Dik dan juga udah di FFI tahun ini. Ada favorit nggak? Kalau Duta nggak boleh ditanya favorit ya. Boleh ya, oke. Penting ada favorit nggak? Kira-kira yang pengen lah atau shortlist dari mungkin sutradara atau film atau aktor gitu, siapa kira-kira? Film mungkin ya, film. Saya nggak tahu karena ada menyentuh, karena ada ikatan cerita atau apa gitu. Agak lain. Agak lain. Yes. Kalau itu saya ngelihatnya secara cerita, secara film kayaknya sederhana gitu, tapi secara cerita kok bisa ngena gitu ya. Nah. Saya nggak tahu ininya. Termasuk yang nangis begitu ya. Film komedi loh, tapi iya ada komedi tipis-tipis ya. Iya. Berarti agak lain ya. Agak lain. Siap. Kalau dari udah gimana dari? Kalau saya sih mungkin agak berat jawabnya ya, karena saya ada di 2 asosiasi nih, saya ada di FDC dan ada di Pilar nih, satunya asosiasi sutradara, satunya asosiasi penulis dan kelompok-kelompok asosiasi kan juga sebenarnya terlibat dalam proses pemilihan ya. Jadi saya takut mengeluarkan opini pribadi, tapi saya punya beberapa film yang menurut saya sudah banyak ternyata film-film Indonesia yang benar-benar tidak hanya mementingkan komersial value gitu. Saya lihat di tahun 2000 dari Oktober berarti ya 2020
3 sampai September 2024 ini, Agustus ya paling akhir ya, Agustus itu ada beberapa film yang menurut saya tuh bahkan bisa membuat para penonton itu bertransformasi untuk entah itu merubah pola hidup, entah itu merubah perilaku, entah itu merasa harus keluar dari jeratan-jeratan atau sekat-sekat yang selama ini mungkin mereka pernah rasakan, tapi ketika direpresentasikan lewat film, itu kayaknya saya deh. Dan saya sebenarnya harus mengambil langkah seperti yang dipertontonkan. Merasa di film terwakili itu, ya gitu. kayak. Jadi, Ini jatuhnya juri gak sih? Dia juga juri, jangan. tapi yakin saya dari 20 yang udah keluar sekarang judul-judul film, keren-keren sih. Semuanya keren. Karena saya termasuk orang yang bangga sama film Indonesia. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong buat Hafiz dan juga udah Arif, tapi dari lu Tesya Teh, setelah lo udah 2 hari berarti ya Ya. di Sumatera Barat di Ya. Kota Padang melihat gimana ekosistemnya, mahasiswanya, sineas-sineasnya, gimana Teh yang lo mau sampaikan ke penonton kita di Dialog FFI kali ini Teh? Semoga industrinya akan terus berkembang, jangan pernah menyerah, terus ikuti screening-screening kecil atau kita dukung walaupun mungkin mereka skalanya masih masih tidak sebesar yang di ibu kota. Ya. Kita dukung aja gitu kan, semua bakat tuh bisa kita temukan, misalnya open casting dari SD, dari manapun, semua sumber daya manusianya tuh bisa berasal dari mana aja gitu. Yes, jadi terus bergeliat ya semoga Iya. ya, jadinya butuh Mas Dik yang baru lagi terus bertumbuh, Mas Arif lagi yang baru bertumbuh juga, teman-teman mahasiswa. Siapa tahu tahun depan kalian yang ada di sini duduk ngobrol untuk FFI, amin ya. Amin. Terakhir dari Mas Dik dan juga Mas Arif, ada yang mau disampaikan buat teman-teman kita yang nonton Dialog FFI kali ini? Guru dulu deh, guru. Silakan. Pak dosen. Ada sendiri. Ya tetap cintai film Indonesia, tetap tonton film Indonesia. Semoga film Indonesia semakin berdaulat di Indonesia. Yes, Amin. ya. Kalau dari udah Arif paling mudah. Saya berharap dimanapun teman-teman filmmaker muda yang saat ini masih mungkin SMA ataupun baru merintis dunia akademik di perkuliahan, percaya aja sama idealisme teman-teman sendiri, karena membuat film dalam rangka mengeluarkan isi hati, mengcapture banyak isu itu adalah sebuah kemerdekaan yang sebenarnya itu perlu kita rayakan. Jadi selama kita bisa masih berkarya dengan sesuatu yang kita rasa itu perlu disuarakan, disitulah sebenarnya esensi dari kemerdekaan berkarya itu, dan kemudian film Indonesia makin berdaulat karena semakin banyak orang yang sadar akan isu-isu yang sebenarnya perlu ditonton oleh masyarakat Indonesia untuk lebih meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan peradaban, meningkatkan keragaman sosial kita ini atau keragaman budaya kita ini udah nggak jadi sesuatu batu-batu yang bakal bikin kita berpecah, tapi sesuatu yang bakal bikin kita saling menghargai. Iya. Siap, terima kasih tepuk tangan dan sekali lagi. Yang terdekat adalah kita tunggu karyanya, update terakhir udah Rif ini lagi nulis. Ya, kita tunggu ya. Ada yang udah boleh di-spill belum ya? Ntar kita di presscon aja yang lain. Kayak di-spill itu ya. Ya, pasti juga terima kasih. Tapi ada oleh-oleh dari Duta FF ini yang Iya, akan saya diberikan. ada oleh-oleh. Iya, silakan. Ute memberikan. Boleh berdiri, Mas? Yes. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi ke dari. Terima kasih. Siap. Sekali lagi terima kasih, Mas Dik, terima kasih. Terima kasih Dan banyak. Terima Arif kasih Bambang, banyak. terima kasih. Thank you. Yes. Terima kasih Bu Duta. Terima kasih Ibu Sama-sama, Duta. terima kasih. Lu Tesya juga terima Iya, kasih yang thank you. sudah memberikan keseruannya hari ini dan juga kemarin untuk teman-teman di Sumatera Barat, dan sampai ketemu di Dialog FFI berikutnya di kota mana bersama dengan Duta FFI. Nanti siapa? Kemarin kan Brian, Ya. Lu Tesya udah, apakah Lu Tesya terus? Kayaknya apa? Ya, yang penting nggak usah saya lagi ya, terus ya mudah-mudahan. Ya doanya aman ya, mudah-mudahan ya. Tolong ya. Baik. Sampai ketemu di Dialog FFI berikutnya. Kita berempat pamit, selamat menjalankan tugas kalian selanjutnya, karena boleh nonton pagi, siang, malam. Kalau dari sini masih Iya. siang. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menyaksikan Dialog Bersama. Acara ini didukung oleh Implora.